Halo guys, selamat datang di channel Unime. Kali ini aku akan membahas bocoran spoiler One Piece 1033 yang berjudul Shimotsuki Gozaburo. Pada chapter 1033 terdapat poin penting dari pembahasan kali ini adalah tentang mengapa pedang bisa menjadi terkutuk, dan ahli besi Shimotsuki Gozaburo menjelaskannya pada Zoro. Lalu asal-usul King mulai diperlihatkan dan King vs Zoro masih berlanjut. Sebelum lanjut, silahkan like, komen, subscribe, dan share ya video ini. Baik bagian awal diperlihatkan Tashigi bermain sebagai penjahat agar anak Mingwin bisa jadi pahlawan. Scene pertama diperlihatkan di area kastil luar saat Zoro mencoba menyerang King, namun tiba-tiba pedang Zoro yang bernama Enma tidak bisa dikendalikan. King sepertinya meremehkan Zoro karena tidak bisa mengendalikan pedangnya, namun dengan terburu-buru Zoro langsung menyerang King tepat sasaran. Seketika itu terjadi ledakan di rumah bordil menara otak kiri kastil tengkorak. Sanji yang menendang Queen hingga terjadi ledakan amat dahsyat hingga terdengar di luar kastil. Namun Queen yang terkena serangan itu nampaknya baik-baik saja. Justru Queen mengajak bicara Sanji tentang asal-usul ras King yang masih tersisa, yaitu ras Lunaria yang bisa hidup di berbagai kondisi alam karena mereka adalah ras yang unik. Namun sayangnya mereka sudah dimusnahkan. Sanji lalu menanyakan mengapa mereka bisa dimusnahkan. Queen dengan santainya menjawab, tanyakan saja pada King. Kembali lagi ke pertarungan King vs Zoro. Zoro yang terlempar di bebatuan akibat ledakan yang terjadi, sepertinya Zoro baik-baik saja karena menggunakan Busosoku Haki. Zoro yang masih belum menyerah untuk mengalahkan King karena serangan tadi tidak melukainya sama sekali. Tak menunggu lama setelah terlempar, Zoro kemudian bangkit lalu menyerang King dengan sisi Sonson. Namun Zoro gagal lagi. Serangan yang barusan dilancarkan kepada King tidak mempan. Justru King melepaskan serangan ke Zoro menggunakan kepalanya sebagai ketapel. Dan karena Zoro masih belum bisa mengendalikan Enma yang kembali liar, serangan ini mengenai Zoro. Bebatuan yang ada di sekitar Zoro ikut hancur. Zoro terpental ke bawah dengan maksud untuk menyelamatkan pedang Sandai Kiketsu yang terjatuh, lalu King langsung terbang menuju Zoro. Sedikit flashback mengenai masa lalu Zoro yang ingat tentang pedang Sandai Kiketsu yang membeli dari seorang pedagang. Pedang ini adalah pedang yang terkutuk. Lalu King yang marah menendang Zoro, lalu Zoro terpental karena Zoro mempertaruhkan nyawanya hanya untuk pedang. Setelah ditendang, Zoro mendapatkan pedang yang kedua, yaitu Wado Ichimonji. Dalam masa lalu, pedang Wado Ichimonji yang diberikan oleh guru Zoro semasa kecil untuk menjadi ahli pedang yang cukup hebat, sehingga namanya bergema di angkasa hingga Zoro menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Namun inikah takdir bagi Zoro? Pedang kedua dan ketiga adalah pedang yang ditempa oleh orang yang sama, yaitu Shimotsuki Gozaburo. Dilanjutkan, King yang marah dengan Zoro dan melancarkan serangan ke Zoro. Namun sayang pedang Enma terus menyerap haki milik Zoro hingga tangan Zoro menjadi tulang. Dan cerita tentang Shimotsuki Gozaburo, si ahli pedang yang ternyata adalah kakek dari Kuina, teman Zoro semasa kecil. Ia sering berlatih pedang bersama, namun sayang Zoro selalu kalah. Dulu 50 tahun lebih Shimotsuki Gozaburo telah meninggalkan negeri Wano secara ilegal dan tinggal di desa Shimotsuki, desa Zoro tinggal semasa kecil. Zoro kecil yang suka mengganggu Shimotsuki memancing hingga Zoro mengadu ke kakek Shimotsuki bahwa ia kalah dari Kuina. Aku ingin terus berlatih, namun kakek Shimotsuki memberikan pedang yang cukup bagus kepada Zoro. Kakek Shimotsuki menjelaskan bahwa pedang hanya diciptakan untuk membunuh orang. Ketika pandai besi membuatnya, ia memastikan pedangnya bisa membunuh orang sebanyak mungkin. Tiap pedang bagi orang dengan sifat dan wataknya yang unik. Pendekar pedang menjinakkan pedang dengan sifat liarnya sehingga bisa mematuhinya. Konyol memang bahwa pedang yang mematikan itu terkutuk. Justru itulah pedang yang bagus. Itu berarti pedang yang memenuhi tujuan penciptaannya. Aku membuat mahakarya saat aku masih muda. Temperamen pedang tersebut luar biasa. Dengan memegangnya saja kau bisa gemetar. Aku namai pedang itu Sang Dewa Penguasa Neraka. Seketika itu Zoro sadar bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan aku harus memenuhi standar sebagai penggunanya. Pedang yang bernama Selalu Waspada, mereka sabar sampai menemukan pendekar pedang yang bisa menggunakannya. Kemudian Zoro mulai tenang agar bisa menguasai ketiga pedangnya. Pasukan musuh yang melihat Zoro seketika itu menyerangnya, namun apa yang terjadi di luar perkiraan. Mereka terjatuh hingga pingsan
Rupanya Zoro telah menjinakkan ketiga pedangnya dan membuat pasukan musuh pingsan. Kemudian King mengatakan, jadi kau juga punya ambisi menjadi raja? Zoro kemudian membalasnya, tentu saja, aku sudah berjanji pada kaptenku dan teman terlamaku. Namun spoiler kali ini berakhir.